Selamat pagi minasang semua, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Saya berharap minasang dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Minasang, minggu ini saya memberi materi dalam bentuk video ya. Temanya berbeda dengan tema yang sudah minasang tulis sebelumnya, yang sudah minasang kerjakan di 2 minggu yang lalu ya. Kita kembali ke tema tentang alat transportasi ya. Alat transportasi ini yang minasang gunakan ketika akan berangkat ke sekolah. Jadi kita belajar tentang dengan apa minasang ke sekolah atau sampai di sekolah itu menggunakan alat transportasi apa ya. Judul subtemanya itu adalah Basude Gakkoe Ikimasu. Basude Gakkoe Ikimasu. Dari slide yang saya perlihatkan ke minasang bisa lihat sendiri ya. Di sini ada 2 sekolah, di mana salah satunya ada di Indonesia dan salah satunya pastinya ada di Jepang gitu ya. Nah, minasang bisa lihat perbandingannya. Kalau di Indonesia biasanya anak-anak siswanya berangkat ke sekolah itu ada yang pakai motor ya, kayak minasang lah. Sekolahnya naik motor gitu ya. Tapi kalau di Jepang itu biasanya naik sepeda atau jalan kaki. Gak ada sih yang pakai motor ke sekolah kalau di Jepang. Oke, tapi kita tidak membandingkan budayanya, kita lebih ke tentang cara penggunaan pola kalimatnya, ya, situasinya. Kalau kita pakai kendaraan ini, gimana bikin kalimatnya, seperti itu ya. Oke, minasang, kita lanjut ke slide berikut. Minasang, di slide ini saya akan memperlihatkan dulu kata kerja yang digunakan dalam situasi alat transportasi ini. Biasanya yang paling banyak digunakan adalah ikimasu, kimasu, kaerimasu. Ikimasu artinya pergi, kimasu artinya datang, kemudian kaerimasu artinya pulang. Minasang bisa lihat sendiri dari slide ini ya, arah panahnya ya. Ada yang arah panahnya dari rumah ke sekolah ya. Kemudian yang kedua ada yang orangnya sudah di sekolah tapi arah panahnya masih dari rumah ke sekolah. Kemudian kaerimasu dari arah panahnya dari sekolah ke rumah ya. Di sini pun nanti akan menjadi suatu pertanyaan, tapi itu di tugas selanjutnya. Tidak akan saya jelaskan dulu di video kali ini. Oke. Oke, minasang, di sini ada beberapa gambar ya. Ini adalah kosakata alat transportasinya. Jadi saya akan memperlihatkan ke minasang cara baca dan saya akan memperdengarkan pengucapannya dalam bahasa Jepang. Jadi minasang harus melihat sambil mendengar dan mengikutinya. Oke? 1、バス、バスです。バスで来ます。2、バイク、バイクです。バイクで来ます。3、車、車です。車で来ます。4、自転車、自転車です。自転車で来ます。5、電車、電車です。電車で来ます。6、アンコット、アンコットです。アンコットで来ます。7、歩いて、歩いてきます。Oke, minasang, gimana? Udah diikutin? Kalau bisa juga dihafalkan ya.
Karena kalau minasang kurang paham dengan alat transportasinya nanti bikin kalimatnya agak susah gitu. Jadi nggak terbayang nanti kalau udah mau bikin kalimatnya, kalau alat transportasinya minasang nggak ingat, agak ribet sendiri nanti minasangnya. Oke, kita kembali ke pola kalimat. Pola kalimatnya yang pertama, itu ada satu pola kalimat tapi ada bentuk positif dan bentuk interrogatifnya. Ya, yang di warna hitam minasang bisa lihat untuk pola positifnya, kata benda untuk orang, kemudian wa, kemudian kata benda untuk kendaraan, kemudian partikel D, kemudian kata benda untuk tempat, partikel E, ikimas, kimas, dan kairimas. Ya, bagi yang belum terlalu lancar baca hiragananya bisa lihat di bawahnya. Saya tuliskan juga. Kemudian yang warna kuning ini minasang bisa lihat ya. D itu artinya untuk partikel yang digunakan untuk menyatakan alat. Kalau kita artikan kalimatnya artinya dengan ya. Kemudian E, ya ini partikel E itu seperti ini ya. Tidak ditulis dengan huruf E hiragana. Jadi kalau minasang kemarin ada yang bikin tugas di Google Form-nya banyak yang dapat nilainya kurang bagus. Itu karena minasang banyak yang kelupaan bikin partikel wa-nya lah ya, partikel o-nya lah ya. Minasang salahnya di bagian-bagian itu. Sebenarnya mungkin cuma satu huruf sih, tapi kalau minasang salah ya kalimatnya jadi salah. Makanya saya kalau ketika kita belajar di kelas saya selalu ingatkan ke minasang. Selalu saya ulang-ulang kalau partikel wa itu ditulis dengan huruf H, kalau partikel O itu ditulis dengan huruf wo, kemudian kalau partikel E itu ditulis dengan huruf he gitu ya. Oke, kita lihat dulu contoh kalimat untuk pola positifnya. Nah, di sini ada contoh yang pertama ya, menggunakan pola. Jadi bahasa Jepang ini enaknya kalau minasang ngikutin pola aja dulu gitu untuk pembelajar awal. Kecuali minasang sudah di level di atasnya, mungkin bisa lah gitu ya untuk explore gitu, untuk apa ya namanya ya, ya kalau bahasa Inggris tuh gimana ya, biar minasang yang penting tuh sama-sama ngerti aja dulu gitu. Tapi karena ini adalah pembelajaran dasar, jadi minasang harus ngikutin polanya. Jadi minasang nanti kalaupun sudah jago-jago banget, nggak terlalu kacau lah gitu ya. Oke, boleh dilihat di contoh pertama. Yuki pergi ke sekolah dengan, nah di sana ada tanda kurung ya, dengan menggunakan sepeda. Jadi minasang kalau ada tanda kurung ini jangan bingung ya. Tanda kurung di sini bisa digunakan seperti ini. Misalnya minasang bisa bikinnya gini, Yuki pergi ke sekolah dengan sepeda, atau Yuki pergi ke sekolah menggunakan sepeda, sama aja artinya. Jadi minasang jangan bingung ya. Jadi kita sesuai polanya tadi ya, sesuai pola, kemudian kita bikin kalimat. Jadinya kalau ngikutin pola, Yuki sang wa jitensha de gakoe ikimasu. Yuki sang itu adalah kata benda untuk orang. Kemudian jitensha itu adalah kata benda untuk kendaraan. Kemudian de, kemudian gakko adalah kata benda untuk tempat. Jadi kalau minasang bikin kalimatnya sesuai pola, jadi dah tuh kalimatnya ya. Oke, kita langsung ke bentuk interrogatifnya. Bentuk interrogatif itu hampir sama seperti bentuk positif. Perbedaannya cuman kalau sebelumnya alat transportasinya sudah disebutkan, kalau untuk interrogatif ya otomatis ya belum disebutkan. Nah, apa penggantinya? Penggantinya adalah nan, karena dia di belakangnya karena ini untuk menyatakan pertanyaan gitu. Nan, karena di sana kendaraan jadinya D, jadinya nan D gitu ya. Kemudian di sana cuma ada tempat, kemudian ikimaska, kimaska, atau kairimas. Oke, kalau minasang bingung, kita lihat langsung contohnya. Soalnya di sini ada percakapan ya. Kayak namanya percakapan pasti ada pertanyaan, ada jawaban kan. Nggak mungkin kalau kita ngobrol sama temen cuma nanya aja yang jawab nggak ada gitu kan. Ya nggak sih? Ya dong, ya agak garing dikit. Oke, kita lihat ada ki dan a-nya.
ada si Yamada dan siapalah gitu ya. Dia nanya, Yamada-san wa nande ga ko ikimasu ka? Artinya, Yamada, kamu ke sekolah? Kamu pergi ke sekolah menggunakan apa? Atau Yamada-san, kamu pergi sekolah pakai apa? Atau Yamada-san, kamu sekolah dengan apa? Gitu. Kemudian dijawab, bisa aja minasan langsung jawab, basude gakko ikimasu. Ya. Atau kalau mau lebih formal, watashi wa basude gakko e ikimasu. Begitu minasan. Oke. Minasan, di slide ini ada contoh percakapan seperti percakapan di pola kalimat sebelumnya. Hanya saja di sini ada penambahan untuk keterangan waktu. Bisa minasan lihat di bawah ada tanda bintang di sini, mainichi artinya setiap hari. Hanya itu saja. Ya. Minasan bisa lihat di slide-nya ada percakapan antara si biru dan si pink ya. Nah, minasan silahkan dengarkan dulu, pahami, nanti sambil dilihat. Kalau minasan sudah sempat menulis, sambil dilihat pola kalimatnya kira-kira sesuai nggak sih yang sama yang saya jelasin tadi. Nita さん、毎日なんで学校へ来ますか？バスで来ます。そうですか。ニタさん、毎日なんで学校へ来ますか？バスで来ます。そうですか。Oke, minasan kira-kira sudah mulai paham dengan pola sebelumnya? Kalau masih belum paham, saya sarankan untuk melihat kembali slide penjelasan polanya ya, sampai minasan benar-benar paham ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua. Ini untuk menyatakan jangka waktu. Untuk menyatakan jangka waktu itu digunakan karena jangka waktu itu pasti kira-kira ya. Jadi menggunakan dono gurai. Oke. Karena ini adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, itu kita menggunakan nani kara nani made dono gurai desu ka gitu ya. Jadi di bagian ini kita akan menanyakan, kalau dari rumah kamu ke sekolah membutuhkan waktu berapa lama? Misalnya kalau kamu naik sepeda dari rumah ke sekolah kamu berapa lama? Kalau jalan kaki dari rumah kamu ke sekolah berapa lama gitu ya. Jadi kita masuk ke bagian itu. Oke. Nah, di slide bagian ini minasan saya hanya mengingatkan kembali karena ini adalah pelajaran ketika minasan kelas 10. Saya juga udah pernah tuliskan lagi di kelas-kelas masing-masing ya, untuk menyatakan menit, karena kalau kita belajarnya tentang sekolah kan nggak mungkin minasan jarak dari sekolah ke rumah ada yang 2 jam gitu, kayaknya belum ada ya. Nah, di sini saya ingatkan lagi menit. Nah, menit itu ada yang dibaca pung, ada yang dibaca fung, ada yang dibaca pung gitu ya. Jadi P-nya double ya. Jadi ada ada angka yang dibaca pung, ada yang dibaca fung, ada pung. Di sini saya jelaskan ya. Sudah saya tuliskan. Jadi minasan nanti tinggal lihat saja. Untuk 1 menit ipung, kemudian 2 menit nifung, 3 menit sanpung, 4 menit yongpung ya, sampai 55 menit goju gofung ya. Kalau angkanya sudah di atas 10 ya, minasan jangan bingung. Kalau misalnya 19 berarti lihat bagian belakangnya. Kalau belakangnya 3, misalnya 33 atau 13 atau 43, berarti kita lihat bagian belakangnya. Sanpung misalnya 43 menit gitu ya. Berarti yong ju sang pung gitu ya. Oke.
Nanti kalau ragu, minasang bisa buka Google. Kalau masih ragu dengan penjelasan saya, di Google itu banyak referensinya, oke? Nah, di slide ini saya akan memperdengarkan ke minasang jangka-jangka waktunya, oke? Di sana ada 5 jangka waktu, ada 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, dan bahkan 1 jam. Silahkan minasang dengarkan dengan seksama, oke? 1、5分、5分ぐらいです。2、 10分、10分ぐらいです。3、 15分、15分ぐらいです。4、 30分、30分ぐらいです。5、 1時間、1時間ぐらいです。1、 5分、5分ぐらいです。2、 10分、10分ぐらいです。3、 15分、15分ぐらいです。4、 30分、30分ぐらいです。5、 1時間、1時間ぐらいです。Oke, kita masuk ke pola yang terakhir. Ya, di sini ada 2 pola kalimat. Ya, minasang ya. Minasang bisa lihat dulu polanya. Yang pertama kata benda untuk orang, kemudian kata benda untuk tempat. Tempat pertama, kemudian kara, kemudian kata benda untuk tempat kedua, made, dan kata benda untuk kendaraannya. Kemudian karena kendaraan pasti diikuti partikel de, kemudian jangka waktu gurai des. Kita langsung lihat pola contoh kalimatnya, ya. Contoh kalimatnya, saya dari rumah sampai ke sekolah bersepeda kira-kira 5 menit, ya. Saya dari rumah sampai sekolah bersepeda kira-kira 5 menit. Oke. Watashi wa uchi kara gakkou made jitensha de 5 分 gurai des, ya. Ingat seperti yang saya bilang, bikin kalimatnya sesuai pola, ya. Tentukan mana yang kata benda orangnya, mana kata benda tempat yang pertama, mana kata benda tempat yang kedua, ya. Kata benda tempat pertama itu pasti titiknya, titik awalnya, sedangkan kata benda tempat yang pertama itu adalah titik awalnya atau posisi awalnya, sedangkan kata benda tempat kedua adalah tujuannya, ya, kalau minasang ragu. Kemudian mana kendaraannya, mana jangka waktunya. Nah, kalau minasang sudah menemukannya dalam kalimat, tinggal disusun sesuai polanya, ya. Kemudian yang di bawah ada percakapan langsung, itu adalah contoh bentuk interrogatifnya, ya. Saya akan perlihatkan, ya. Kita baca sama-sama. Uchi kara gakkou made donogurai desu ka? Uchi kara gakkou made donogurai desu ka? Minasang, ini kalimat percakapan, ya. Kalau kalimat percakapan itu bisa langsung seperti ini tanpa melihatkan subjeknya. Subjeknya itu berarti kata-kata yang sebelum partikel wa. Jadi dia langsung nanya, ya. Ini mungkin kayak kalau minasang lagi ngobrol sama temen yang udah kenal kan, nggak mungkin, hey, kamu kalau dari rumah ke sekolah berapa
lama gitu. Pasti kamu nanya, dari rumah sampai sekolah berapa lama sih gitu ya. Jadi ini kayak kalimat percakapan lah, senaturalnya gitu. Uchi kara gakko made dono gurai desu ka? Kalau misalnya jawabannya 10 menit, jupung gurai desu. Kalau misalnya jawabannya 15 menit, jugofung gurai desu. Gitu ya. Minasang, untuk penjelasan pola kalimat dan bab ini saya rasa cukup. Tapi belum berakhir ya, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini adalah tugas untuk minasang ya. Oke. Minasang, di bagian ini adalah bagian tugas untuk minasang semua ya. Jadi tolong didengarkan percakapan dari 1 sampai 4. Ya, kemudian minasang salin ke buku latihan atau catatannya menggunakan huruf hiragana ya. Kemudian minasang jawab pertanyaannya ya. Seorang siswa berbincang dengan teman-temannya tentang alat transportasi dan waktu pulang pergi ke sekolah. Dengarkan transportasi apa yang dipakai ke sekolah dan berapa lama waktu tempuhnya. Misalnya minasang dengar yang nomor 1. Setelah minasang tulis percakapannya, kemudian minasang tentukan apa alat transportasinya dan berapa lama. Dan begitu juga sampai nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Oke, tugasnya minasang kumpulkan di Google Classroom. Ya, saya tunggu paling lambat di hari Selasa jam 12 malam. Paling lambat. Oke, minasang, cukup sekian materi dari saya, cukup sekian video dan tugas dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya, karena saya kemudian untuk kekurangan pengeditannya karena saya juga belum fasih. Jadi saya mohon maklumnya, harap dimaklumi karena saya belum profesional dalam dunia pengeditan, dalam dunia mengkat-katnya. Jadi mohon dimaklumi ya. Dan tugasnya saya tunggu di hari Selasa malam ya. Kiminasang, semoga dalam keadaan sehat dan kondisi cepat normal. Dan kita akan kembali lagi ke sekolah bersama-sama. Terima kasih.